Selamat sore anak-anak. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada saat ini, sebelum kita memulaikan, ada baiknya kita berdoa dulu. Dan untuk itu, saja kita dalam doa, kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kalian tahu satu sama lain ini sudah saling kenal? Belum. Ibu juga belum terkenal kalian. Jadi ada baiknya kita saling perkenalan dulu ya. Pertama dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Sylvia, panggil saja Ibu Via. Oke. Silakan nak, kamu. Nama saya Fitriani dari kelas 12 IPS 2. Kenalkan, nama saya Gloria dari IPS 3. Kenalkan, nama saya Jessica dari 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Priscil dari 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Karina dari 12 IPA 1. Oke, terima kasih. Jadi semua ini sudah saling kenal ya? Iya, Ibu. Oke. Sebelumnya kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke sini? Belum, Ibu. Belum. Jadi kita di sini akan melakukan konseling kelompok. Di mana konseling kelompok ini kita akan memberikan bantuan atau menyelesaikan masalah di dalam kelompok. Kita akan saling membantu, di mana kalian ini adalah kelompok yang dimana kalian adalah setim, jadi akan bersama-sama menyelesaikan masalah. Jadi sebelum kita masuk ke tahap kegiatan, ada baiknya kayaknya kita melakukan ice breaking, karena ibu lihat ini kayaknya mengantuk ini. Oke, mungkin berdiri bisa. Jadi ice breaking yang ibu akan berikan ini pernah dengar Aram Samsam yang viral di TikTok? Sudah. Jadi sudah mengerti semua ini? Coba dulu. Oke, mungkin kita pertama dulu Aram Samsam gitu ya? Begini, Bu. Begini. Tepuk tangan teman. Aram Samsam. Aram Samsam. Guli 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 ram samsam. Aram Samsam. Aram Samsam. Guli 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 ram samsam. Arabi Arabi. Guli 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 ram samsam. Arabi Arabi. Guli 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 ram samsam. Mungkin bisa kita lakukan dengan penuh semangat? Ya. Oke. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Aram samsam, aram samsam, guli 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 ram samsam. Aram samsam, aram samsam, guli 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 ram samsam. Arabi Arabi, guli 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 ram samsam. Arabi Arabi, guli 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 ram samsam. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, bagaimana perasaan setelah ice breaking? Senang, Ibu. Lebih rileks ya? Iya. Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan bahwa kegiatan kita ini akan kita lakukan 45 menit ke depan. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Ibu. Jadi di sini juga kita akan saling terbuka, di mana kita jangan takut masalah-masalah yang kita bahas keluar dari kelompok kita, karena di sini kita akan menerapkan namanya asas kerahasiaan, di mana apa yang informasi apa yang kita bahas di sini tidak akan keluar di luar, cukup kita aja yang tahu. Bisa nak? Bisa. Oke, bisa. Dan juga di sini kita akan melakukan namanya asas keterbukaan. Jadi mungkin anak-anak bisa terbuka satu sama lain, jadi kita bisa membantu begitu. Oke, karena di sini kalian sudah menjadi satu kelompok dan sudah berkumpul, mungkin kita bisa saling terbuka satu sama lain. Mungkin kalian pada saat ini ada masalah atau kasus yang dihadapi, kita saling terbuka di sini. Mungkin dari kamu nak, apakah ada? Kalau saya permasalahannya Ibu, saya orangnya introvert. Oh, introvert. Kalau saya, Bu, saya sekarang lagi capek, lagi stres banget, Ibu, karena tugas. Oh, jadi saat ini kamu di tugas banyak ya? Iya, tugas saya banyak akhir-akhir ini, Bu. Tugas matematika, Ibu. Oh, matematika. Oke. Kamu nak? Kalau saya di sini orangnya kurang percaya diri. Kurang percaya diri.
Oh, takut. Takut berbicara atau bagaimana? Takut tampil. Takut ya Mas, di panggung. Oh iya. Oke, kamu lah. Kalau saya sama seperti sahabat saya itu kurang percaya diri ketika berada di keramaian, kurang percaya diri untuk memberikan pendapat. Iya. Oke, makasih Nah. Kamu? Kalau saya Ibu, saya pusing. Soalnya banyak sekali tugas sekarang dan apalagi sudah masa-masa ujian, jadi banyak sekali tugas. Oke. Ada beberapa masalah tentang introvert, takut tampil, malu begitu ya, dan ada juga yang stres karena tugas. Jadi di sini masalahnya apa yang akan kita bahas? Maksudnya permasalahannya siapa yang duluan kita akan selesaikan? Kalau dari kalian? Masalahnya dia Masalahnya dia itu Dia. Oh, oke. Gloria. Gloria. Tadi masalahnya Gloria tentang stres tugas matematika. Kalau dari kalian apa ada yang sama? Suka sini, suka matematika atau? Saya Ibu, saya suka Oh, suka matematika. Kalau Gloria bagaimana? Memangnya Gloria tidak suka matematika? suka Ibu, tapi susah dan tugasnya banyak Ibu. Oke, banyak. Tapi tidak ada bermasalah dengan guru juga kan? Sampai Gloria tidak suka matematika? Ya, bagaimana Nak? Kalau dengan gurunya sih Ibu, saya tidak bermasalah, tapi cuma dia sering kasih tugas baru, tugasnya yang sebelumnya itu belum selesai, baru dia kasih lagi tugas baru gitu Ibu. Itu yang saya Sama gurunya? iya Ibu. Asik gurunya Kak? Kalau dibilang asik sih tidak terlalu sih, karena terlalu meneton ke rumus-rumus Ibu, jadi pusing biasa dibikin. Oke. Ada yang suka matematika. Kalau kalian bertiga bagaimana dengan mata pelajaran lainnya? Apa ada kendala? Ada Ibu. Ada. Ada. Apa ada sama-sama dengan dia matematika, Gloria? matematika tidak sih Ibu. Tidak. Oke. Jadi menurut kalian saran apa yang kalian bisa sampaikan untuk Gloria dalam agar dia bisa suka matematika, di mana dia sekarang ini punya banyak tugas matematika. Apakah kalian ada solusi atau saran agar teman kalian ini bisa menghadapi tugas itu? Saya Ibu. Oke, kamu Nak, sebagai kamu karena kamu suka matematika ya. Kalau saran dari saya, sebenarnya matematika itu tidak sesusah yang kita pikirkan dan tidak semudah yang kita ucapkan. Matematika itu sebenarnya tugasnya jangan ditunda-tunda, karena semakin kita tunda akan semakin membuat kita malas mengerjakan. Apalagi kan berkaitan dengan rumus-rumus. Nah, kunci belajar matematika itu jangan dihafal tapi dipahami. Ketika kita pahami dia soalnya dalam model apapun pasti kita akan mengerti, karena kita memahami bukan menghafal. Kalau menghafal bisa kita lupa, tapi kalau kita pahami kita akan mengingat terus. Oke, terima kasih Nak. Bagaimana Gloria tadi didengar? Tadi saran dari Fitriani, katanya jangan menunda-nunda tugas. Kan saat ini Gloria banyak tugas mungkin karena menunda, karena tidak suka juga mata pelajarannya. Sebelumnya juga bahwa mata pelajaran ini juga penting untuk kita, karena di usaha bisnis juga diperlukan hitung-hitungan begitu. Siapa sini suka hitung uang? Saya semua. Jadi matematika itu juga penting. Bagaimana sarannya tadi, bahwa matematika itu jangan dihafal tetapi dipahami. Oke. Kalau teman-teman lain ada, anak-anak teman-teman Gloria lain ada? Saya Ibu. Ayo. Kalau dari saya kan gurunya itu apa ya, kayak habis satu, berikan habis satu, padahal kan jaraknya bisa dikatakan tidak terlalu jauh, dan kayak hari ini besok atau minggu depan ada lagi
Mungkin Gloria bisa sampaikan ke gurunya bahwa masih ada tugas yang belum selesai dikerjakan, atau mungkin masih ada tugas yang dari mata pelajaran lain, karena pasti guru-guru juga akan paham kan, tidak pasti dorang juga pasti akan rapat di ruang guru begitu, supaya tugas untuk siswa itu jangan semua mata pelajaran, dan karena pasti akan memberatkan siswa-siswanya gitu Ibu. Oke, terima kasih Nak. Terima kasih untuk pendapat dari jadi menurut anak Karina bahwa bisa dibicarakan sama guru mata pelajarannya, gimana mungkin suara hati siswa lah dibilang mahasiswa, suara hati siswa di mana bisa mungkin kita ungkapkan bahwa Pak, Bu, bisa tidak, jangan terlalu banyak tugasnya dulu, masih ada mata pelajaran lainnya begitu, bukan sudah kemarin Kak dikasih tugas begitu. Jadi mungkin juga dari guru bisa mempertimbangkan kapasitas muridnya bagaimana. Oke, bagaimana Nak? Ya Ibu, bisa diterima. Oke, bisa diterima. Jadi apa rencananya kamu setelah mendengarkan saran-saran dari teman kamu? Dari saran Fitriani tadi itu mengatakan bahwa pelajaran matematika itu menyenangkan. Ya. Dari pelajarannya itu harusnya saya itu harus memahami, bukan menghafal rumus-rumus matematika itu. Saya harus lebih memahami Bu. Terus yang dari Yuyut, saya bisa menyampaikan ke gurunya kalau misalnya tugas sebelumnya itu belum selesai Bu. Jadi bisa untuk memberikan jangka waktu yang lumayan yang sedikit untuk menyelesaikan tugas pertama, baru tugas kedua lagi. Oke, terima kasih Nak. Ibu harap kamu bisa memahami saran-saran dari temanmu, jadi kamu bisa melakukan mencoba melakukan untuk tahap berikutnya. Oke. Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Namun sebelum itu, Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian mengikuti konseling kelompok ini? Dalam hal apa? Dalam hal apa sampai dibilang saja? Karena Ibu, kami sudah tahu bagaimana caranya agar lebih tahu bagaimana pelajaran matematika itu, kalau ternyata harus dipahami bukan dihafal rumusnya. Ada lagi? Ibu, Ya. merasa lega karena kita bisa terbuka satu sama lain. Jadi kita tidak memendam sendiri permasalahan yang kita alami. Kita bisa membantu ya, membantu teman. Karena kalian ini adalah kelompok gitu. Oke, terima kasih Nak sudah mulai terbuka dengan Ibu, dengan teman-teman lainnya juga. Terima kasih atas waktunya untuk mengetahui perkembangan apa yang dari masalah yang kita bahas ini. Mungkin kita bisa atur pertemuan untuk melihat perkembangan dari Gloria tadi. Kalian bisanya kapan untuk melakukan konseling kelompok ini? Hari ini Minggu depan. Oh, minggu depan. Bisa ya? Iya, Semua bisa? Bisa Ibu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita menutup konseling kelompok pada saat ini, ada baiknya kita tutup dalam doa. Di sini siapa yang bisa pimpin doa? Ada? Oke, kalau begitu Ibu saja ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada saat ini, kita tutup dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Nak sudah meluangkan waktunya pada saat ini dalam mengikuti konseling kelompok. Sekarang kita bisa kembali melakukan kegiatan kita selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat sore. Sore Ibu. Terima kasih. Ibu.